Sahabat Robonesia, selamat datang kembali di channel pembelajaran robotika Robonesia Morotian Robotics Learning. Bersama kami lagi kita akan belajar tentang robot Epson. Pada kesempatan video kali ini kita akan belajar kembali tentang pemrograman Epson Spell Plus, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengendalikan gerakan atau motion daripada robot Epson. Kali ini topik yang akan saya bahas adalah penggunaan instruksi move, bmove, dan tmove dalam atau pada pemrograman Epson Spell Plus. Agenda kita pada kesempatan hari ini ada 3, yaitu belajar tentang instruksi move, bmove, dan tmove pada pemrograman Epson Spell Plus. Langsung aja kita ke agenda pertama kita, yaitu mengenal atau belajar tentang instruksi move. Move seperti dengan arti katanya dalam bahasa Inggris ya, move ini adalah menggerakkan ya. Kalau definisi selengkapnya tentang instruksi move ini adalah instruksi move digunakan untuk menggerakkan ya, berarti fungsinya bukan definisinya. Instruksi move digunakan untuk menggerakkan lengan robot pada posisi saat ini atau current position ke titik yang ditentukan menggunakan interpolasi linier, yaitu bergerak dalam garis lurus pada kecepatan titik pusat pahat yang konstan. Jadi maksudnya ini adalah instruksi move ini untuk gunanya menggerakkan robot dari titik dia terakhir berada ya, langsung kemudian digerakkan gitu. Untuk sintaksnya sangat mudah sekali, hanya kata kunci move kemudian spasi terus tujuannya. Tujuannya di sini berarti biasanya adalah pointy change ya. Misalkan move P0 atau kita kasih label namanya move posisi home atau move posisi 3, posisi 1 dan sebagainya. Jadi contoh programnya seperti ini. Jadi adalah program yang bernama dengan move test, namanya move test. Yang di sini ada beberapa penggunaan instruksi ya, instruksi move ya. Yang pertama adalah move P0. Ini berarti tujuannya adalah untuk menggerakkan robot, lengan robot secara linier ya, linier. Jadi dia langsung geser aja, misalkan dia posisinya sedang lengannya berada di bawah, join ada di bawah gitu ya, lagi menukik gitu. Nah, kalau di move nanti dia langsung bergerak ke titik yang dituju, P0 misalkan di sini. Dan seterusnya. Ini adalah cara penggunaan daripada program move. Sangat bisa dipahami ya. Kemudian agenda yang kedua adalah penggunaan atau penjelasan tentang instruksi bmove ya. Ini sebenarnya mirip dengan penjelasan perintah go ya. Kalau go kan ada go, kemudian bigo, dan juga tigo. Nah, kalau move ini ada 3 juga. Move sendiri, kemudian bmove, dan juga tmove. Nah, yang mana itu nanti bedanya ada 2. Kalau tadi hanya sekedar sistem koordinat lokalnya, kalau yang di bigo ya. Nah, kalau yang bmove ini adalah menjalankan gerakan relatif interpolasi linier dalam sistem koordinat lokal yang dipilih. Jadi sama ya. Jadi ini untuk bmove ini adalah menggerakkan robot atau robot lengan, robot Epson itu secara relatif linier tapi terinterpolasi ya. Jadi geser gitu ya. Kemudian untuk sistem koordinat yang digunakan adalah atau kita direferensi adalah pada koordinat lokal, yaitu sistem koordinat berdasarkan base atau pondasi robot yang ini ya, tampak di gambar ini warna kuning ini. Jadi sumbunya yang digunakan adalah yang sumbu X, Y, Z yang ini ya. Perhatikan kursor yang saya gerak-gerakkan ini. Coba kita ganti ke pointer dulu. Nah, ini adalah sumbu yang direferensi untuk instruksi bmove ini ya. Sumbu X-nya, sumbu Z-nya ini bawah, kemudian sumbu Z. X, Y, Z-nya ke atas ya. Oke. Jadi ini adalah sistem kode lokal. Untuk instruksinya mirip dengan
Bigo ya, hanya di sini bmove ya. Bmove XY, kemudian dalam kurung XYZU, kemudian yang untuk ini yang atas untuk robot 4 aksis, sedangkan yang bmove XY, XYZ, UVW ini untuk robot 6 aksis. Mirip sekali dengan perintah Bigo ya. Sama-sama untuk koordinat referensinya adalah menggunakan sistem koordinat lokalnya. Kemudian ini adalah contoh penulisan programnya. Ini sama ya, ini yang move aja, kata kuncinya diganti move. Kemarin Bigo, pada video sebelumnya maksud saya, Bigo sekarang bmove. Nah, jadi maksudnya bmove XY 100,0,0,0 ini adalah untuk robot 4 aksis ya. Tujuannya adalah menggerakkan robot sejauh 100 mm ke arah sumbu X pada sistem koordinat lokal. Dan sama dengan perintah-perintah yang di bawahnya ini untuk sumbu Y, yang ini untuk menggerakkan sumbu ke arah sumbu Z sejauh 100 mm, dan juga ini ke arah sumbu U sejauh sama 100 mm. Untuk jaraknya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita dalam membuat program ketika ya menggunakan robot beraksis ya ini. Nah, kemudian ini contohnya dalam sebuah program. Program ini terdapat beberapa, ada 3 ya, ada 3 penggunaan perintah bmove ya. Berarti kalau yang ini ada apa nih? Jadi menggerakkan si robot ya dengan bmove sejauh 50 mm ke arah sumbu apa nih? XY, sumbu Y, jauh 50 mm. Dan ya, seterusnya ya. Sangat bisa dipahami tentunya, ini berkaitan dengan penjelasan mengenai instruksi program bmove. Oke. Kemudian kita kembali ke agenda kita. Yang ketiga ya berarti ya. Setelah move, bmove, kemudian team move. Ya, kita ke team move ya. Yang terakhir, ini juga mirip dengan Tigo ya. Cuman bedanya di sini adalah relatifnya bukan point to point tapi interpolasi linear, dan untuk sistem koordinatnya sama, yaitu koordinat alat atau tool ya. Tool saat ini. Cara sintaksnya juga sama. Move XY, XYZ, U, kemudian untuk yang ini untuk 4 aksis, yang di bawah untuk 6 aksis XY dalam kurung XYZ UVW. Jadi ini penjelasan tentang sistem koordinat alat, ya ini adalah sistem koordinat berdasarkan letak pemasangan alat atau tool atau end effector robot ya. Nah, biasanya gripper gitu ya. Yang mana kalau toolnya ini, kalau robot 6 aksis berarti di ujungnya join 6 ya. Jadi koordinatornya yang ini ya. Y ini X-nya ke atas, Y-nya ke samping kanan, kemudian Z-nya ke depan. Ya. Jadi referensinya berbeda. Kalau untuk koordinat lokal ini Z-nya malah ke atas. Kalau yang untuk koordinat alat ini Z-nya ke depan. Ya, berbeda di situ. Nah, ini untuk kemudian penggunaannya juga sama dengan Tigo. Ya, menggerakkan ya untuk yang atas saja ini, T-move XY ini 130, artinya menggerakkan yang di ini ya 130,0,0,0 ini adalah menggerakkan robot ke arah sumbu X sejauh 150 mm pada sistem koordinat tools. Untuk yang perintah selanjutnya sama, tapi ini ke arah sumbu Y, yang ketiga ini ke arah sumbu Z, dan yang keempat ke arah sumbu U. Begitu. Sangat bisa dipahami ya teman-teman ya. Dan ini adalah contoh program penggunaan instruksi T-move. Nah, di sini sama dengan instruksi Tigo. Untuk penggunaan T-move ini harus ditentukan dulu toolnya yang digunakan, yang tool keberapa. Kalau ini misalkan ini adalah robot 4 aksis ya, karena di sini sumbunya XY, XYZU. Berarti 4 aksis ini berarti adalah robot sekarang. Berarti tool 0-nya adalah
itu nanti adalah gripper yang ada atau di mounting di depan shaft robot Skara yang join keempat ya. Join 3 ya, shaftnya kan kalau 4 kan cuma muter. Jadi join 3 di depan, join 3 itu di bawah. Yang di ujung shaft yang naik turun ya. Itu. Baik, demikian penjelasan dari saya terkait dengan pemrograman Epson SPL Plus, khususnya penjelasan tentang instruksi move, vmove, dan juga vmove. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bisa menambah pengetahuan rekan-rekan tentang bahasa pemrograman Epson SPL Plus, dan bisa nanti kita gunakan untuk membuat program dalam latihan-latihan kita untuk mengendalikan robot Epson. Demikian video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu kembali pada video-video kami selanjutnya.